Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Pedok, malam hari ini kita mau ngobrol santai saja ya teman-teman. Karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ada beberapa kegiatan yang alhamdulillah sudah kita selesaikan, dan perlu diketahui teman-teman ya, tadi sore juga sempat saya bolang teman-teman ya. Terima kasih Kang Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya sore tadi saya bolang teman-teman, cuma saya tidak bisa melakukan live dikarenakan hujan, faktor hujan ya, hujan yang cukup besar sehingga cukup kerepotan saya untuk melakukan live ya, karena hujan petir banyak teman-teman. Tapi alhamdulillah ada beberapa bambu unik yang bisa saya dapatkan pada kesempatan sore hari tadi ya teman-teman ya. Saya bolang ada di daerah Sungai Tajum, di mana sungai yang cukup terkenal, dan itu sungai yang sangat besar sekali teman-teman ya, dan arusnya sangat deras. Dan saya sempat bolang di sana, tapi karena faktor hujan sehingga saya sampai hujan-hujanan. Alhamdulillah nih teman-teman, hasil yang saya dapatkan bambu unik dari jenis ini nih tadi nih combong combong plus kendit ya. Saya dapat 3 bambu unik, cuma ini saya buat agak sedikit panjang, belum saya potong pendek karena memang ini biar nanti proses pengeringan dulu teman-teman ya, biar ini nanti proses pengeringan dulu. Ini sempurna teman-teman, combong ya, combong kedit ya, alis yang luka alam. Nah ini memang walaupun bambu semacam ini teman-teman, ini banyak sekali dimanfaatkan untuk para pengusaha-pengusaha nih. Biasanya orang yang suka transaksi, jual beli tanah, jual beli rumah, properti ya. Nah ini sering dipakai ya. Bahkan ketika saya terkadang diajak oleh saudara untuk jual beli atau proses pembelian tanah, pembelian lahan, rumah gitu ya, terkadang bambu-bambu unik seperti ini lebih simpel untuk pemakaiannya ya, walaupun jenisnya seperti ini teman-teman ya, tapi ini punya kandungan khusus energi proses dari alam. Nah, ini belum saya potong pendek, dan saya dapat satu lagi yang cukup menarik perhatian saya. Ini jenis bambu kendit yang memang sangat susah untuk didapatkan teman-teman ya. Jadi sangat susah sekali untuk didapatkan, dan alhamdulillah bisa dapat juga ini salah satu bambu kendit yang jenisnya ini dari bambu wulung hitam. Jadi ini pertama kali saya mendapatkan jenis bambu kendit wulung hitam nih teman-teman tuh. Ini jenis kenditnya luka alam ini juga membuat bentuk lukisan kendit ya nih tuh, hitam ini 1, 2, 3. Nah ini teman-teman ya, jadi sangat luar biasa. Aduh, kalau aku ini banyak sekali teman-teman yang masuk ke akun saya, akun situs lagi.
ini salah satunya ya. Bentar dulu teman-teman, ini banyak sekali nih. Nggak apa-apa, kayak nyaman sudahlah. Nah, ini salah satu bambu kendit yang kemarin saya dapatkan. Ini jenis dari bambu kendit wulung hitam teman-teman. Ya. Ini cukup langka teman-teman, cukup langka ya, cukup langka dan menarik perhatian sekali teman-teman. Ya, ini pertama kali jenis bambu kendit wulung hitam ya. Ya, Kang Maman, ada ya bambu-bambu unik seperti ini ya, kita sebagai koleksi ya, terutama dari berbagai jenis bambu, karena bambu kendit ini banyak sekali didapatkan di bambu ampel, ampel hijau dan ampel kuning. Itu memang pertumbuhan keunikan dari jenis bambunya itu ada di bambu ampel kuning. Seperti ini ampel hijau ya. Hampir ke bambu-bambu kendit yang saya dapatkan itu banyaknya di bambu ampel hijau teman-teman, jenisnya seperti ini. Nah, ini salah satu keunikan yang baru pertama kali saya dapatkan di jenis bambu ampel, di jenis bambu wulung hitam. Jadi seperti ini, simpel, kecil, tapi menarik teman-teman ya. Dan sempat tadi ketika mau mendapatkan, waduh, sangat lelah teman-teman, karena faktor hujan yang begitu besar sehingga banyak banget petir lagi teman-teman ya. Jadi sempat juga petir itu menyambar salah satu pohon kelapa sampai kita kaget ya. Kegunaannya buat apa? Kegunaan ini buat kerezekian Kang Mas ya, kerezekian jual beli tanah, properti, atau yang sering diterapkan itu biasanya untuk para pengusaha ini untuk kontraktor teman-teman, walaupun seperti ini ya. Jadi seperti ini nih, ini jenisnya. Jadi seperti itu. Kalau yang satu lagi teman-teman, saya dapatkan jenis bambu sambung roso nih, kecil tadi saya dapatnya, karena memang tuh, ini ya jenis keunikannya tuh. Sambung roso, ini jenis bambu sambung roso. Kalau sambung roso ini teman-teman, alis yang dari sini nih ya, ini naik ke atas tuh, naik ke atas ke sini tuh. Ini namanya bambu jenis petuk sambung roso atau petuk alis yang melingkar naik ke atas, kecil seperti ini. Ini ada bulu perindunya di sini teman-teman, di dalam sini ini ada bulu perindunya ya. Ya, jadi seperti itu. Ini jenis pakem bambu sambung roso teman-teman nih. Ini ya, dari sini alis ini naik ke atas, muter tuh. Nah, ini namanya jenis bambu petuk sambung roso atau jenis petuk sambung roso. Nah, inilah hasil pembolangan sore tadi ya. Sebetulnya saya mau live, tapi karena sangat kerepotan suasananya, karena faktor hujan juga mengkhawatirkan, mungkin kalau tidak hujan ya mungkin saya live teman-teman ya. Jadi seperti itu. Aku ada satu bambu petuk warisan, bah, cuma warnanya kuning, gak tahu juga namanya. Ya, kalau nama bambu petuk warisan itu ya simpan saja Kang Mas. Namanya juga warisan ya. Warisan berarti itu kan peninggalan ya. Yang bisa tolak miskin ada nggak Kang Mas? Yang bisa buat tolak miskin itu namanya kalau nggak salah masuk angin, tolak angin itu ada, itu tolak angin itu kan juga tolak miskin. Kalah kaku. Jadi gini teman-teman, ini teman-teman terkadang ya antangin, betul, antangin, tolak miskin itu antangin. Jadi gini, ini banyak sekali ya yang masuk di jenis keunikan bambu unik. Apalagi ini yang menjadi fenomenal adalah bambu, namanya itu bambu pring petuk. Nah, di sini teman-teman,
bambu pring petuk ini menjadi fenomenal. Ya, betul, saya akui bambu petuk itu menjadi fenomenal. Mungkin dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini masih menjadi booming ya, tidak akan pernah hilang dari dunia keunikan-keunikan. Salah satunya itu tadi namanya pring petuk. Nah ini teman-teman, kajian pring petuk ini selama ini ya, ini masih menjadi misteri teman-teman, masih menjadi misteri atau masih menjadi kajian sesungguhnya bambu petuk itu ada atau tidak gitu ya. Kalau dikatakan ada ya ada, memang ada, tapi jenis keunikannya yang saya dapatkan itu sering saya edukasi ya teman-teman. Pring petuk yang sering saya dapatkan dari yang besar, yang kecil itu sudah saya edukasi. Tapi terkait bambu petuk yang alisnya itu berbalik, dan berhadapan dengan hadapan itu, saya secara pribadi untuk mendapatkan itu kan sangat susah ya teman-teman. Mungkin saya juga belum mendapatkannya ya, seperti itu. Tapi di kalangan luaran sana banyak sekali, mau di channel YouTube, di TikTok, Instagram, Facebook ya, atau di grup-grup WhatsApp itu banyak sekali ya bermunculan gambar-gambar pring petuk ya. Bahkan ini menjadi keramaian sekali di dunia bambu petuk ya. Yang belum bisa memahami terkait tentang pring petuk, melihat bambu petuk palsu itu sukanya melah biasa. Bahkan sampai di order ya, di order itu disampaikan ke beberapa grup, terkadang sampai ada tanggalnya, bahkan terkadang didatangkan seseorang untuk ngecek karena memang ada nilai nominal yang tinggi. Nah ini harus waspada teman-teman. Sebetulnya apalagi mengatakan, terkadang ya mengatakan ya, karena ini panggilan katanya untuk bangun inilah, bangun musol apa, bangun pesantren, bangun ini, itu udah suatu bahasa yang tidak asing ya teman-teman ya, suatu bahasa yang tidak asing, yang mungkin itu sangat sekali ada yang namanya petuk warisan lah, kalau ada yang asli nanti buat pondok pesantren lah, ini dan itu. Aduh, kalau aku mau bikin pondok pesantren kau nungguin bambu petuk, terkadang ada-ada aja. Jadi ini harus hati-hati teman-teman. Nanti saya sampaikan ya beberapa terkait tentang, jadi gini, kalau mau mengedukasi sesuatu keunikan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, itulah diedukasi. Tapi kalau edukasinya masih terkait tentang pring petuk, tetapi di balik bambu petuk itu yang diedukasinya masih menggunakan bambu petuk palsu, ya nanti didapatkannya ya petuk palsu teman-teman. Ada yang didempul lah, ada yang disambung, yang disok, jadi seperti itu. Jadi harus hati-hatilah intinya teman-teman, bila teman-teman mau mengerti tentang pring petuk, apalagi kalau melihat gambar pring petuk aja udah senangnya minta ampun. Padahal dibalik pring petuk itu kebanyakan itu semua ya, hampir 99% itu kepalsuan. Nah itu kenapa kepalsuan? Karena memang selama ini edukasinya masih edukasi bambu pring petuk yang palsu teman-teman. Jadi nanti kerepotan. Yang saya pahami seperti itu ya. Jadi kalau mau mengedukasi ya seperti ini teman-teman. Jadi yang perlu dipahami gini, petuk itu bukan hanya pring petuk teman-teman. Kalau teman-teman mau nyari pring petuk, itu sebetulnya tidak hanya alis yang berbalik. Jadi perlu dipahami ya, petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu, itu petuk. Jadi dasar utama untuk mengetahui petuk itu atau pring petuk sebetulnya itu tidak hanya harus alis berbalik teman-teman. Seperti inilah ya, saya edukasi dulu, nanti saya ambil ya beberapa bambu petuk ya. Nah oke, kita akan edukasi terkait tentang pring petuk. Jadi gini, petuk ya, petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Kita contoh seperti ini ya. Ini normal ya, bambu normal. Artinya normal ini ruas, ini ada mata ranting ya. Ini ada mata ranting, di sini juga ada
mata ranting. Normalnya bambu itu kanan kiri kanan kiri kanan kiri, itu normalnya bambu. Jadi yang namanya petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu, satu ros ini antara ros ini dengan ros ini, gitu ya. Misalkan di sini ada mata ranting gitu ya teman-teman. Terus di sini ada mata ranting, itu namanya sejajar, walaupun yang satu di atas alis mata rantingnya, yang satu di bawah, yang di atas alis gini. Ini masih masuk kategori petuk, namanya ranting sejajar, itu masuk kategori petuk teman-teman. Masuk kategori petuk. Jadi ada suatu pertemuan mata ranting dengan mata ranting, cuma penyebutannya itu ranting sejajar, tapi itu masih masuk kategori petuk. Satu. Jadi petuk itu hampir semua batang bambu ini bisa membentuk petuk. Contoh ranting, namanya petuk ranting. Petuk ranting itu banyak sekali teman-teman. Ada yang ranting sejajar, yaitu masuk kategori petuk, ya. Terus ada juga bambu pati lele, yang dua pati lele dengan pati lele. Pati lele juga termasuk masuk kategori petuk, cuma penyebutannya pati lele. Tapi itu masuk kategori juga petuk, karena ada dua mata alis ini bertemu dengan yang ada di atas, bertemu dengan ada yang di sini. Itu masuk kategori petuk. Pati lele itu masuk kategori petuk teman-teman. Cuma penyebutannya pati lele, tapi masuk kategori petuk karena ada suatu pertemuan antara ranting dengan ranting. Maka yang paling banyak masuk kategori petuk itu adalah di mata ranting. Di mata ranting itu sendiri itu banyak sekali menemukan petuk. Contoh seperti ini nih. Ini juga masuk kategori petuk. Ya. Contoh ini kan ada mata ranting nih, mata ranting. Ini juga ada mata ranting. Ini namanya juga petuk. Ini ranting dengan ranting bertemu dalam satu ruas batang bambu. Itu penyebutan petuk. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu ranting. Ranting itu banyak sekali. Ada ranting ini seperti ini nih. Ini juga masuk kategori petuk teman-teman. Nih. Ini kan namanya carang sewu ya. Penyebutannya ya carang sewu. Pakemnya di nama pakemnya itu bambu carang sewu pakemnya. Tapi ini masuk kategori petuk juga. Petuk itu artinya pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Jadi antara mata ranting ini bertemu nih. Ya, bertemu. Nah, ini masuk kategori petuk teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengerti arti dari sebuah nama petuk, ya, pembahasannya teman-teman biar paham. Kenapa sih petuk ini banyak sekali jenisnya? Karena memang hampir semua bambu ini masuk ke petuk. Contoh ranting, maaf ini baru ranting ya. Oke, yang kedua itu adalah alis. Alis ya, alis itu juga atau ros. Alis ini ya, alis ini atau yang disebut ros ya, ros. Ros ini juga banyak teman-teman. Ada yang petuk ros itu petuk selumpring, alis yang berbalik ya. Alis yang berbalik. Saya contohkan alis yang berbalik seperti ini teman-teman. Ini aja ya. Ini contoh selumpring ros ya. Ros ini alis. Petuk alis ini contoh seperti ini teman-teman. Alis ini mata selumpring ini turun ke bawah. Seperti ini nih. Ini yang masih utuh, ini yang sudah pendek kayak gini ya. Nih. Atau yang ini nih. Ini masuk kategori petuk atau yang disebut petuk selumpring ya. Salam juga Kang Masku atau disebut petuk selumpring. Ini masuk kategori petuk teman-teman. Ros. Nah, ada juga nanti masuk ada lagi namanya sambung roso. Pakemnya sambung roso, tapi dia sebetulnya juga masuk kategori petuk. Petuk sambung roso. Karena contoh seperti ini, petuk sambung roso. Yang kecil. Jadi ini di sini ya. Di sini kan ini ros alis ya. Ini ada alis naik ke atas teman-teman. Naik ke atas. Seret tuh, nempel lagi di alis yang atas ini. Ini masuk kategori petuk juga, namanya sambung roso. Jadi disebut juga tapi masuk kategori petuk, tapi masuk nama pakemnya sambung roso. Jadi seperti itu. Nanti ada lagi teman-teman di antara habis mata ranting, ros, akar. Akar juga bisa bertemu teman-teman. Akar itu bisa tumbuh di atas dalam satu ruas batang bambu, namanya petuk akar. Contoh saya kasih paparan ya, edukasinya. Petuk akar saya yang mana ya? Nah,
Ada loh ya petuk akar saya. Bentar teman-teman, saya cari petuk akar. Terkadang kalau pas dicari ini ngilang dia. Jadi intinya gini teman-teman, petuk akar itu di sini ada mata ranting. Akar ini biasanya kan di sini ya teman-teman, akar ini nih. Jadi setiap ros pasti di sini ada akar ya dalam normalnya bambu. Nah, di sini akar ini naik ke atas di sini teman-teman. Mata ranting bertemu dengan akar. Itu juga masuk kategori petuk, namanya petuk akar teman-teman. Akar ya. Itu. Dan dulu saya pernah dapatkan petuk akar yang istimewa teman-teman, istimewa sekali. Itu diagem atau dipakai oleh saudara kita yang ada di Tangerang. Mas Liul, cek mahar Kang. Boleh Kang Mas, kalau memang ada ketertarikan silakan diwawak saya. Enggak mahal kok kayak gini kok. Ya. Ada dampit unik, ada yang kecil ada. Yang kecil, yang besar, mau yang panjang, yang gede, yang kecil ada Kang Mas. Nah, saya edukasi dulu ya terkait tentang petuk. Terus yang kedua, ada juga nanti petuknya yang ini nih. Jenisnya itu masuk ke kategori yang ranting sudah, itu yang batang. Yang batang utama seperti ini teman-teman. Batang bertemu dengan batang. Batang bertemu dengan batang itu semacam seperti bambu cabang, tapi tumbuh menyatu lagi menjadi satu batang utama. Itu masuk kategori petuk. Nah, petuk yang menjadi sangat fenomenal itu adalah petuk pertemuan batang dengan batang yang disebut pakemnya itu pakem pamengkang jagat. Jadi pamengkang jagat itu masuk kategori petuk. Petuk yang sangat diburu oleh para pencinta bambu-bambu unik. Namanya pamengkang jagat, itu masuk kategori petuk teman-teman. Karena bambu satu ya, bambu satu yang tumbuh menjadi dua, dia menyatu lagi. Jadi seperti ini nih teman-teman. Nah, saya edukasi ya. Oke, saya ambil dulu bambu cabang. Bambu dampit. Nah, jadi gini, batang utama ya, batang seperti ini bertemu dengan batang. Itu kalau belum ditemukan, mungkin teman-teman nggak akan percaya. Kok bisa Kang petuk batang bertemu dengan batang? Jadi bukan batang ini turun ke bawah berbalik seperti ini, tapi gini caranya. Bambu ini, bambu satu tumbuh, ini kan tumbuh menjadi dua ya. Tumbuh menjadi dua, nanti menyatu lagi seperti ini teman-teman. Kalau dibalik seperti ini nih. Jadi menyatu lagi. Jadi seperti ini. Nah, menyatu lagi menjadi satu batang utama. Itu yang dinamakan petuk pamengkang jagat. Jadi seperti itu. Nih. Jadi seperti itu. Nah, inilah jenis-jenis nama petuk teman-teman. Jadi perlu dipahami. Jadi jangan belajar terkait hanya namanya pring petuk. Itu ya alisnya berbalik, ada mata ranting. Itu bukan seperti itu kajiannya. Iya, yang teman-teman mengerti kan seperti itu, yang teman-teman tahu ya, bahwa pring petuk katanya seperti itu. Padahal kalau teman-teman pengen mempelajari tentang keunikan yang ada di alam terkait tentang bambu, itu petuk itu banyak sekali macamnya teman-teman. Cuma tergantung teman-teman mau seperti apa yang diinginkan. Jadi seperti itu, masuk kategori petuk gitu ya, petuk dengan saya. Nah, contohnya bambu petuk pamengkang jagat seperti ini teman-teman. Bismillah. Nah, inilah yang disebut bambu petuk pamengkang jagat. Jadi bambu satu gini ya, bambu satu teman-teman ya, bambu satu terus tumbuh menjadi dua. Ini tumbuh menjadi dua. Ini bukan bambu pecah teman-teman. Sering saya edukasi terkait tentang bambu saya ini yang fenomenal ya. Ini jadi bambu ini kan ini bukan bambu pecah teman-teman. Ini ruas sendiri nih. Sama dengan bambu yang seperti ini nih. Sama dengan bambu yang seperti ini nih. Jadi kayak gini nih, tumbuh menjadi dua. Ya, karena kulit dalamnya ini kan utuh, tuh kulit dalamnya utuh ya. Jadi bukan bambu pecah. Terus menyatu lagi teman-teman, menyatu lagi di sini nih. Ini fenomenal teman-teman. Nah, ini menyatu lagi di sini. Ini bukan bambu pecah, tapi ini bambu satu yang tumbuh menjadi dua, menyatu lagi di sini. Ini namanya masuk kategori petuk teman-teman. Biasanya pamengkang jagat itu kebanyakan satu lubang atau satu ruas.
Ini 9 sab atau 9 ruas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini, jadi seperti itu kalau ingin belajar terkait tentang nama-nama dari jenis petuk. Ya, jadi perlu dipahami sekali lagi teman-teman, petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Jadi kalau teman-teman mau lebih bijak dalam menyikapi tentang sisi keunikan di bambu unik, harus seperti itu. Jadi jangan terjerumus pada satu nama pring petuk yang teman-teman kenali. Jadi biar teman-teman nanti bisa mengerti, oh ya alhamdulillah nih, misalkan teman-teman bolang sendiri ya, nyari atau mungkin di pekarangan rumah sendiri, kebetulan teman-teman kok ada melihat jenis bambu unik, nah potong. Kalau itu masuk kategori petuk ya bagus teman-teman. Nah seperti itu, jadi agar tidak terjerumus pada hal-hal yang terlalu berlebihan. Ya memang bambu petuk itu semua bambu ini sebetulnya mahal. Semuanya mahal kalau mau diambil nilai nominal mahal, karena memang tingkat keunikannya. Biasanya itu dilihat dari seninya teman-teman. Mahal itu karena dilihat dari seninya. Satu, keseninya. Dua, sangat langka ya, atau susah sekali untuk didapatkan kembali. Itu bisa menjadi nilai seni yang bernilai tinggi. Jadi seperti itu pembahasannya, agar tidak menjadi kegaduhan antara sesama pencinta bambu unik atau jadi seperti itu ya. Nah inilah untuk pemahaman kita semua. Jadi nanti teman-teman tidak menjadi mencari hal-hal yang terlalu berlebihan. Artinya apa yang teman-teman dapat di salah satu bambu, itulah yang teman-teman kaji, yang teman-teman kelola. Jadi nanti akan dipahami semua teman-teman. Teman-teman kalau bisa bolang sendiri, wah alhamdulillah hari ini saya dapat bambu carang sewu. Belum tentu teman-teman, silakan teman-teman nyari sendiri bambu seperti ini. Kalau nggak kalah kaku sih, kalah kaku teman-teman. Emang mudah nyari bambu seperti ini. Widih. Selain ada nilai seni, bambu yang begitu, petuk fungsinya buat apa kan? Namanya petuk. Petuk ini untuk pertemuan. Jadi pertemuan. Petuk ini adalah pertemuan. Kalau kandungan tentang kajian tentang filosofi atau siratan, gurasan yang terbentuk di dalam sebuah keunikan bambu, pring petuk. Pring petuk itu adalah peringatan dan petunjuk. Pring petuk, peringatan dan petunjuk. Ya, pring petuk, peringatan dan petunjuk. Peringatannya itu suatu kesabaran. Pring petuk, peringatan itu suatu kesabaran, petunjuknya itu hati. Jadi keilmuan pring petuk, filosofi yang terkandung itu adalah kesabaran dalam hati. Itu ilmu yang valid, ilmu yang jos gandos teman-teman. Ya, jadi pring petuk itu keilmuannya adalah peringatan dan petunjuk. Suatu keilmuannya adalah kesabaran dalam hati. Jadi apapun bentuknya peringatan itu harus ada, pasti nanti akan ada suatu tingkat di mana. Contoh teman-teman punya harta banyak. Ya, itu suatu tingkat di mana akan menunjukkan suatu kesabaran. Nah, nanti akan dikelola teman-teman. Jadi setiap mendapatkan petunjuk biasanya datang dari hati. Ya, muncul nanti dari hati, karena hati ini sangat luar biasa, ya. Jadi kekuatan yang sangat luar biasa itu adalah hati kita, teman-teman. Bukan sebuah lisan, tapi hati kita. Allah akan melihat ya dari hati kita, maka lapangkan hati kita untuk selalu ingin mengerti tentang suatu kebesaran Allah, zatnya Allah, wujudnya Allah. Itu teman-teman. Ya ini hanya sebatas media saja, media yang teman-teman betul-betul bisa dikelola, bisa dikaji manfaatnya. Jangan sekali-sekali mengatakan bambu ini tidak ada manfaatnya. Wah itu kalah kaku nanti ya. Jadi kita ambil dasar yang sangat simpel, yang sangat mudah, yang sederhana ya teman-teman, disederhanakan saja. Jadi gini, segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan di muka dunia ini atau di alam jagat raya ini sangat bermanfaat bagi manusia. Nah seperti itu teman-teman. Jadi apapun, mau nyamuk ya, bahkan setan aja itu bermanfaat bagi manusia. Iblis aja bermanfaat bagi manusia tuh ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah
Terus ada salah satu nama petuk juga, petuk yang mungkin teman-teman jarang teman-teman ketahui. Itu petuk dalam. Petuk dalam itu petuk yang tidak terlihat, ya, tidak terlihat petuk di dalam. Itu antara ros dalam dengan ros yang di dalam, ros yang atas dengan ros yang bawah. Itu sebetulnya bulu perindu, teman-teman. Bulu perindu itu juga masuk kategori petuk. Bila mana bulu perindunya yang seperti ini, teman-teman. Nanti saya sampaikan. Nah, contoh seperti ini. Ini juga masuk kategori petuk, teman-teman, tuh. Ini kan ada bulu ya, bambu tumbuh di dalam bambu ini. Nah, ini kalau nyambung, kalau ini enggak, ini kan nyambung ya nih. Nyambung tuh. Nah, ini kalau nyambung, ini juga masuk kategori petuk. Masuk kategori petuk, tapi penyebutan pakemnya namanya bulu perindu, bambu yang tumbuh di dalam bambu. Ini bulu perindu. Nah, seperti ini lagi nih, teman-teman. Ntar saya ambilkan dulu ya. Jadi kita edukasi sesuai dengan keunikan yang memang sudah kita temukan. Jadi nanti ketika teman-teman mencari, ya akan ditemukan jenis-jenis yang seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini juga masuk kategori petuk, itu masuk juga kategori jenis bulu perindu. Ini bulu perindu itu juga masuk ya nih. Ini kan ada bulu ya tuh, bambu yang tumbuh di dalam bambu, ini nempel tuh. Ini juga masuk kategori petuk, teman-teman. Cuma penyebutan nama pakemnya adalah bulu perindu, bambu yang tumbuh di dalam bambu. Ya, ini namanya petuk dalam, petuk ruas dengan luas ini. Nah, ini nama penyebutan nama salah satu keunikan yang bisa dikelola, teman. Terus yang menjadi fenomenal lagi, saya juga temukan salah satu keunikan petuk. Ini sangat langka. Bambu tumbuh di dalam bambu, berbentuk bambu, teman-teman. Jadi bambu seperti ini, ya, tumbuh lagi di dalam bambu. Wah, ini keren, teman-teman. Ini salah satu keunikannya. Jadi ini bambu, ya. Ini bukan bulu perindu, teman-teman, tapi bambu yang tumbuh di dalam bambu. Ini kalau dipotong, ini ada lubangnya, teman-teman. Berlubang. Cuma ini tidak ada selumpring di dalam, ya. Tidak tumbuh selumpring di dalam seperti ini, yang seperti ini nih, teman-teman, selumpring seperti ini, atau yang disebut itu klokop kalau bahasa Jawa, atau yang sering dikenal selumpring gitu ya. Tidak tumbuh seperti ini. Jadi tumbuhnya ya seperti ini, seperti bambu yang ada di tengah. Nah, ini jadi ini bambu tumbuh di dalam bambu. Ini masuk kategori petuk. Jadi ini sangat fenomenal, teman-teman ya. Fenomenalnya adalah di mana bambu ini ada bambu tumbuh di dalam bambu. Ini masuk kategori petuk, teman-teman. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan jenis bambu-bambu unik seperti ini, teman-teman. Nih, salah satunya ini. Ini jenis ini namanya pakemnya cakra jagat. Jadi cakra jagat, cakra itu lubang, cakra itu bulat atau roda, ya, yang berlubang 3 atau sebagai senjata. Nah, ini cakra jagat. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Ya. Inilah salah satu keunikan yang saya dapatkan dari jenis petuk yang ada di dalam. Jadi bambu tumbuh di dalam bambu, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau fungsi dari bambu cakra jagat ini adalah membuang energi yang kotor atau energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, tahun ini memang harus tahun 2025 ini, teman-teman. Ini banyak sekali para pemimpin-pemimpin kita ini malah gaduh. Seharusnya ini membuang energi yang negatif, ya, memasukkan energi yang positif atau memperbarui, ya, energi-energi yang positif. Nah, jadi seperti itu, teman. Jadi ada kandungannya cakra jagat. Jadi seperti itu. Cakra itu adalah suatu alat indera penglihatan, ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, inilah salah satu keunikan-keunikan yang memang teman-teman mungkin, ya, baru mengetahui gitu kan. Dari keunikan ini. Jadi bukan hanya sebatas bambu bengkok, bambu ini itu
mungkin sudah terbiasa kita mengedukasi itu, tapi disinilah keunikan yang sangat langka teman-teman, sangat langka sekali, dan hanya orang-orang tertentu yang memang bisa mendapatkan bambu unik ini ya. Kalau saya hanya sebatas bolang, siapa tahu nanti jodoh teman-teman juga oke, keren lah ya. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk mengedukasi sesuatu keunikan-keunikan terkait tentang petuk ya, jenis petuk ya. Berapa harganya Kang? Harganya ini 177 juta. 177 juta. Kalau aku enggak, nanti bilang mahal lagi. Oh, jadi hanya orang tertentu yang bisa dapatkan bambu. Iya Kang. Ya silakan. Artinya tertentu gini Kang Mas. Saya sendiri untuk mendapatkan bambu ini, Kang, saya kasih uang 10 juta atau 30 juta ya, atau 50 juta. Dalam 1 tahun Kang Mas Arianto bisa mendapatkan jenis bambu seperti ini lagi? Belum tentu Kang. Karena yang saya pahami tingkat kesulitannya dan tingkat keunikannya ini jarang sekali ya tumbuh di bambu-bambu lain teman-teman. Karena untuk nyari ini kan harus dipotong teman-teman. Kalau seperti ini terlihat teman-teman, kalau nyari seperti ini mungkin oke lah 1 bulan ya, 1 bulan Kang carikan bambu petuk seperti ini 1 bulan. Kalau Kang Arianto petuk dapat lagi, nanti saya kasih 10 juta. Langsung saya kantongin Kang 10 juta. 5 hari saja saya datang ke sana, besok ke rumpun sana ada beberapa rumpun bambu seperti ini yang masih saya simpan karena dia itu masih muda. Masih bisa teman-teman untuk mendapatkan jenis-jenis bambu seperti ini atau jenis seperti ini ya, atau jenis seperti ini masih bisa Kang Mas ya, masih bisa jenis bambu ini atau bambu seperti ini nih, carang sewu. Karena saya sudah memahami besok kalau ada yang pesen carang sewu ini lokasinya di sini gitu ya. Jadi seperti itu. Lokasinya di sini, terus nyari bambu petuk lokasinya di sini. Jadi bisa teman-teman. Tapi kalau untuk nyari bambu yang tumbuh di dalam bambu seperti ini nih, ini kan bambu tumbuh di dalam bambu. Tuh. Jadi ini teman-teman. Kalah kaku saya untuk nyarinya lagi, ya kan? Kalah kaku teman-teman. Kenapa kalah kaku? Karena ini sangat susah teman-teman. Alah, ini ada cewek-cewek cantik ngundangin saya untuk PK. Udah tahu saya nggak PK masih diundangin terus. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, inilah salah satu keunikan yang memang sangatlah sulit untuk didapatkan lagi. Gunanya untuk apa itu Mas? Ya gunanya ya untuk seni alam saja lah. Untuk seni alam saja ya. Jadi untuk seni alam saja. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan kalau misalkan kalau teman-teman memang mau mencari ya, karena ini nyarinya gini teman-teman. Kalau yang lain-lain itu mungkin itu bisa dilihat, kalau ini kan di dalam teman-teman. Berarti kalau mau nyari harus saya potong dulu bambunya, potong gitu ya. Ada enggak ya dalamnya ya, ada enggak ya bambu tumbuh di dalam bambu lagi. Kalah kaku teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kalau dipotong ya di sini ya, potong der gitu, lubangnya 3 teman-teman. Jadi ini kalau dipotong lubangnya 3. Kalau wajarnya bambu kan lubangnya seperti ini ya. Kalau dipotong kan bambu lubangnya seperti ini nih, normalnya bambu. Tapi kalau sini dipotong segini nih teman-teman, potong der ya, atau potong di sini nih der itu lubangnya 3 teman-teman. Karena di sini masih ada bambu tumbuh di dalam bambu. Jadi seperti itu. Ini sampai ngelek kayaknya nih. Potong coba, kalau aku potong coba. Kalau ini sudah dimahar saya potong, kalau belum dimahar ya nggak dipotong. Kalau gagu. Nggak usah disebutin Mas cara dan kegunaannya. Cara dan kegunaannya untuk bambu-bambu unik seperti ini ada salah satu kandungan kajian tentang filosofi S1. Terima kasih Kang Mas. Jadi bambu unik seperti ini punya daya tarik tersendiri, ada manfaat tersendiri. Terus teman-teman kalau pegang bambu unik ini, kalau ada preman yang lewat nih,
mau yang gagah, yang gede ini, karena bambu ini ya membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif ya. Kalau ada orang yang lewat datang ke sini, pasti dia jalannya miring-miring teman-teman. Tahu nggak? Jalannya miring-miring karena saya pegang bambu ini. Ini untuk kewibawaan ya, terus untuk kerezekian. Jadi kalau orang mau datang ke sini atau mau preman sekalipun mikir teman-teman, kenapa? Ini kan bambu untuk membuang energi yang negatif, memasukkan gitu. Takutnya kenapa teman-teman? Karena takut ketika dekat takut dipentung. Jadi dia minggir-minggir teman-teman. Ya karena takut dipentung. Canda ya teman-teman ya. Aduh kalah kagu. Bawa bambu buat kewibawaan. Iya Kang. Bambu ini kalau dipegang menambah kewibawaan. Kalau nggak percaya nih, boleh ya. Besok datang ke mall atau ke mana lah gitu ya, atau ke pasar atau ke mana, bawa aja bambu ini. Kalau orang nggak pada ngeliatin teman-teman, bisa nih nanti rambut saya cabut satu aja tapi ya. Pegang bambu ini, teman-teman jalan ke mall atau ke kemana lah ya, ke pasar atau kemana, pegang ini teman-teman, orang pada ngeliatin karena wah nambah kewibawaan dong, orang pada nanya, yang tadinya nggak mau nanya karena ini untuk mengikat jalinan tali silaturahmi. Nanya teman-teman, Kang apa itu Kang? Bambu. Udah gitu aja, gak usah dijelasin. Nanti ada yang nanya lagi, apa itu Kang? Wah, oh gemblung apa ya, nggak wapring apa ya gitu. Artinya teman-teman, ini sudah bisa mempengaruhi daya penglihatan seseorang ketika teman-teman melihat bambu ini. Iya teman. 117 nego gak bangga, nggak nego lah. Kalah kaku nego. Jangan nego ya. Iya teman-teman. Jadi bambu ini punya keunikan tersendiri ya, karena ada mengandung energi mistis. Energi mistis. Energi mistis teman-teman, ya kan? Apalagi fenomenal adanya sebuah nama pring petuk. Tambah keren ini teman-teman. Ini nih. Tuh, kalau pengen lihat bambu tumbuh di dalam bambu tuh. Ya. Ini asli teman-teman. Ya. Mistis sekondi Kang. Mistis ya dari orangnya. Kalau bambunya biasa. Mistis itu dari orangnya. 150.000 mbah biar pas. Kalau dipasin gini 157 juta itu baru pas. Kalau 150 enggak. belum dapat ya. Jangan PHP ya. Kalau PHP awas loh. Nanti kalau rezekinya dikurangin sedikit awas. Aduh lah. Kalah kaku. Sambil minum dulu teman-teman nih. Aku mau minum jahe susu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Asli Kang? Asli Kang Mas. Ya. Asli proses alam. Ya, asli proses alam. Dan ini bila mana ada ketertarikan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memahami, karena nilai nominalnya itu cukup besar teman-teman. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang punya kapasitas, yang punya kasa. Di mana kasa ini adalah kemampuan dari kepribadian teman-teman ya. Kenapa harus angka 7 di belakangnya? 7 itu salah satu tingkat di mana semuanya 7 itu sakral ya. 7 langit, naik langit ke 7 Sidratul Muntaha. Kalau pengen mau mati saya ikat dengan tali pitu. Tali pitu. Mau nggak saya ikat dengan tali 7? Kalah kaku loh. Ikat dengan tali 7 ya. Pitulungan. Jadi kalau mau mencari pertolongan itu angkanya 7. Pitulungan. Jadi pitulungan.
Bakul obat ya nggak apa-apa lah, daripada jadi bakul jamu apa bakul apa. Mitoni. Tahu aja. Ah, hapus-hapus ya nggak apa-apa lah ya. Hapus-hapus ya nggak apa-apa, dibodohi ya nggak apa-apa. Yang penting saya mengedukasi. Mana ada saya mau membodohi. Saya tunjukkan apa yang saya dapat, malah dikirain saya ngebodohi. Bagus ngelawak ya Mas. Iyalah, saya memang suka ngelawak teman-teman nih. Terkadang nih lawakan saya cukup kayak gini juga kamu nanti ketawa nih. Ajian jalu teman-teman. Iya kok, iya kamu bener kadang gendeng aku. Terkadang gendeng, terkadang stres, pokoknya kalah kaku lah. Istighfar Mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan segala sesuatu nikmat yang hamba dapatkan ini suatu nikmat darimu ya Allah. Jadi istighfar itu bukan karena untuk menyesali dosa teman-teman. Dosa itu jangan disesali. Istighfar itu adalah salah satu kekuatan yang besar yang teman-teman harus miliki adalah ketika menikmati rasa syukur. Ini baru istighfar itu dialihkan ke sana tingkatannya. Jadi lebih keren, jangan terus ketika melakukan dosa istighfar. Dosa itu ya teman-teman sudah tahu sendiri kalau dosa ya dosa. Tapi kalau dengan istighfar, dengan sesuatu yang teman-teman mau kaji, lebih nikmatnya lagi adalah dengan cara istighfar. Menikmati sesuatu nikmat yang saat ini didapatkan. Wah ini lebih keren teman-teman. Astagfirullahaladzim, tahu gitu loh teman-teman. Astagfirullahaladzim ya Allah gitu. Karena kita sudah menikmati rasa syukur. Dimana pada malam hari ini saat ini kita gini. Wah itu lebih keren teman-teman. Wah dahsyatnya luar biasa lah. Apalagi kalau ini bisa masuk ke dalam sirzat kolbu di dalam hati kita. Wah tambah meledak. Pokoknya dah keren lah ya. Jadi seperti itu. Mas buat cengkolok rokok dong dari bambu. Oh iya dulu saya pernah buat Kang Mas. Tapi lama ini saya belum nggak buat. Apa saya buat dari bambu petok ya? Mana ya? Bambu petok saya mana sih? Atau saya buat dari bambu petok ini ya? Papa muda, kentir, iya Kang, terkadang kentir, terkadang gemblung malah. Pakai ini ya, bagus ya. Ini. Cangklung rokok ini kan maksudnya kan pipa rokok gitu kan, cangklung itu pipa rokok ya. Sepil yang harga 1 jutaan ada Kang? Ada lah. Mau nih yang harga 1 juta, nih 1 juta nih. 1.37.000. 1.037.000 nih. Di 1.030.000. Oke. Terus ini harga sahabat lah ya. Sahabat Arianto. Ini petuk nih. 530.000 nih. Tuh. 530.000 ya. Ada yang 37.000 Kang? Kalah aku nggak ada. Adanya itu 137.000. Kalau 137.000 ada Kang. Tapi kalau 37.000 nggak ada. Adanya 137.000 nih salah satu bambunya nih kalau mau nih. 137.000 nih. Bambu kendit. Nih. Nih buat jual beli tanah. Boleh dikantongin, boleh dimasukin dalam tas ya. Gitu. Nih 137.000. Tuh kan ada lagi yang bilang beling mendi beras kalah kamu lagi. Lagi tahu lagi jualan ini. Sama aja gitu loh teman-teman. Mbak, beli dawet Mbak, berapa? 300. Beli dawet berapa Mbak? 10.000. Ngapain beli dawet harganya 10.000? Mending beli ciki. Kalah kaku lagi. Tahu lagi mau beli dawet harganya 10.000. Kok malah suruh beli ciki? Ya kan kalah kaku. Nggak nyambung. Sama aja gini. Pak D, ya beli Pajero lah. Harganya berapa?
570 juta. Ngapain beli Pajero? Mending beli sepeda. Kalah kaku. Mau beli Pajero malah mau suruh beli sepeda, kan kalah kaku. Aduh. Sama aja gini. Mbak, besok kan mau jadi ijab kabul. Ijab kabul nih, mau nikah. Waduh, ngapain nikah? Ceweknya nggak cantik, mending sama janda. Aduh, nggak nyambung bener sih. Aduh, kadang kalah kaku bener. Kadang seperti itu. Sama aja gini. Wah, itu orang goblok bener ya, geblek bener ya. Tahu kuda harusnya ditumpakin satu orang, ini malah dimuatin karung 5 karung. Gak kasihan gak? Jadi apa yang disampaikan artinya teman-teman, saya paham betul ya. Artinya gini teman-teman, sehebat apapun tentang keilmuan kita, sehebat apapun tentang lisan kita berbicara, ya, sehebat apapun kita berucap dan menyampaikan sesuatu gagasan, tak akan mampu menyamakan satu sudut pandang yang sama. Itulah manusia, ya enggak? Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah baperan, mau dibilang dukun, mau dibilang dukun cabul, dukun ini, nggak apa-apa teman, nggak usah baperan ya. Jadi seperti itu, biasa saja, manusia itu seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu ajaran dari guru-guru saya itu seperti itu. Kaboten ilmu Rika, alhamdulillah, barokallah. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Percaya sama Allah beserta diri saja, lur. Kalau sudah bercerita semacam itu, kajiannya pandai teman-teman. Jadi gini, lebih mudah, tak simpelkan saja ya. Tak simpelkan saja. Suatu kalimat ataupun bahasa atau olah kata, sehebat apapun olah bahasa dan kata, bila mana tidak membawa sesuatu nama kebesaran Allah di balik kalimat dan kata itu, ya teman-teman, ini tidak bermakna teman-teman. Tidak bermakna. Maka untuk bermakna, maka bawalah sebuah kebesaran-kebesaran Allah. Di mana sebuah kalimat-kalimat itu, karena kalimat kata-kata ini adalah kekuatannya sangat besar sekali teman-teman. Kekuatannya sangat besar sekali dan bisa memberikan sesuatu tingkat kebahagiaan dan rasa nikmat syukur kita di dalam kita berucap itu ya. Jadi seperti itu. Bijaklah kawan, biarlah orang yang lain menjemput rezeki dengan jalan masing-masing. Amin. Saya doakan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ekonomi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Haryanto Peduk, Allah senantiasa menjaga keuangan sahabat-sahabat Haryanto Peduk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan baca komen nih salah satu saudara saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kembang Wijaya Kusuma. Assalamualaikum, mumpung hadir semoga sehat selalu, cuma doa bisa aku ucapkan. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kembang Wijaya Kusuma. Salam hormat, salam tali silaturahmi, salam bahagia, salam persaudaraan. Mudah-mudahan ucup salam panjenengan akan menjadi ikatan tali silaturahmi sebagaimana apa yang sudah panjenengan sampaikan. Terima kasih saudaraku Kembang Wijaya Kusuma, salah satu kembang yang ada di daerah saya, yaitu di daerah Nusa Kambangan. Dan Kembang Wijaya Kusuma itu dulu pernah diambil oleh salah satu patih-patih Gajah Mada. Hanya beliaulah yang mampu mengambil salah satu Kembang Wijaya Kusuma. Aku nyimak aja Kang, semangat Kang. Salam hormat Pak D. Salam santun, salam bahagia. Alhamdulillah. Raubah koyo wong bar kalah slot
Ayo, buset, aduh, nyung ora tau dolanan slot. Kalah kaku. Aduh, wis lah nyung aku ketuk. Kalah kaku, anak-anak bae sampean nyawange. Berarti sampean sih seneng dolanan slot. Anak-anak bae kon raup, ujarku raup kon wudu malah kalah ngeslot. J, Romo, siap. Salam hormat Romo. Alhamdulillah. Aduh kalah kaku. Slot. Aduh jangan ucapan itu teman-teman, nanti domelin ya. Slover, bajunya slover ya, slover. apalah. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Dan ada beberapa suatu keunikan nih teman-teman. Saya juga punya keunikan di mana bambu ini ya. Ini juga bambu unik yang sangat langka teman-teman. Sangat langka artinya ini susah untuk didapatkan kembali ya. Sangat langka itu susah untuk didapatkan kembali. Nih pakemnya nih. Jadi ini satu alis ya. Ranting ini turun ke bawah dan tumbuhnya di bawah alis ya. Di sini ruasnya buta teman-teman. Jadi di sini, jadi setiap pertumbuhan mata ranting di sini pasti ada mata ranting. Ya, itu normalnya bambu. Jadi teman-teman biar paham. Jadi setiap ada ros pasti ada mata ranting. Ya, nah di sini namanya ruas buta. Nah di sini baru, Bentar teman-teman, ada tamu. Kayaknya kucing saya kayaknya. Ada apa ya? Suruh masuk aja dia. Bentar teman-teman. Bismillah. Biar nanti dia masuk biasanya. Meong teman-teman, kucing saya warna hitam. Biasanya kalau saya elek, kalau pintu dibuka pasti dia nyelonong masuk. Tapi kalau biasa-biasa dicariin nggak kelihatan. Ya, jadi seperti itu. Nah ini salah satu teman-teman yang tadi saya teruskan ya. Ini jenis bambu petuk nih. Ini ada mata ranting, ini cukup menarik. Jadi ada 3 ruas mata ranting yang sejajar teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Nah ini. Jadi ini ada 3. Ini namanya jenis bambu petuk satrio langka. Jadi petuk satrio. Satrio itu kalau pakem satrio itu ada mata ranting yang sejajar 3 teman-teman. 1, 2, 3 itu. Tapi dalam satu ruas ya, artinya gini teman-teman. Jadi ini kan ruas, ini kan kalau ranting kan kanan, kiri, kanan gitu ya. Tapi ini kalau kanan semua atau kiri semua, itu baru namanya pakem satrio. Itu sangat susah teman-teman. Ya sangat susah sekali untuk didapatkan 3 mata ranting yang sejajar. Itu namanya bambu pakem satrio. Bambu petuk pakem satrio itu salah satu hampir energinya sama dengan pring petuk energinya. Blacky. Berantem kayaknya apa ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini jenis bambu tapi cuma di sini nih mata rantingnya turun ke bawah. Ya. Nah, ini kalau di sini tidak tumbuh mata ranting seperti ini teman-teman atau seperti ini. Kalau dipotong pendek seperti ini namanya bambu petuk pegat.
Nah, ini rantingnya 3 sejajar, 1, 2, 3. Cuma ini ngelangkah teman-teman, makanya disebut bambu petuk satrio langkah. Langkahnya tetap sejajar ya. Hadap kanan, semuanya ikut hadap kanan. Hadap kiri, gitu ya teman-teman. Semuanya ikut hadap kiri. Sinyal saya nge-lag kayaknya ya. Nge-lag ya teman-teman ya. Coba teman-teman dibantu tap layar dulu kayaknya. Ini yang nonton banyak, hampir mau 5.000, tapi tap layarnya nggak ada yang mau tap layar. Kalah aku Wih, ada Romo ini, Romo Ki Semar juga sudah hadir kayaknya ini. Nge-like, pantesan penonton 1.500 menjadi 300 ya ini yang nge-like ya. Tuh, Dodi Sutomo, Kang Om, kan kita hilang nggak bisa diikat orang. Dodi Sutomo, kita Om, aku apa ini? Apa itu? Duh, kurang paham. Jadi seperti itu teman-teman. Ini salah satu keunikan di mana pakem bambu unik petuk satrio langkah. Nah ini. Jadi 3 mata ruas yang sejajar, 1, 2, 3. Nah di sini ada istimewa lagi teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim nih. Tung, tung, nih. Ada mustikanya teman-teman. Nah di sini namanya mustika bambu petuk satrio. Wah, karena ditemukan di bambu satrio ya. Jadi ini namanya ada salah satu mustika bambu yang ada di dalam bambu. Namanya petuk satrio langkah. Ini salah satu keunikan bambu yang sangat susah didapatkan. Maka ketika bambu-bambu unik di mana tingkat kesulitannya atau sangat susah sekali untuk didapatkan atau jarang para pencinta bambu unik ini memiliki. Ya mungkin baru ini teman-teman. Bang, sadar kamu udah tua. Oh gitu kah? Masih muda saya Kang. Baru 27 tahun. Ya. Mbah Suro iki weton legi, aman boten Mbah? Weton legi aman, saya juga wetonnya legi, rebo manis saya. Saya rebo manis. Saya rebo manis. Saya rebo manis. Ya. Besok 1 suro, ayo kita rame-rame ya, 1 suro. Satu suro itu apa teman-teman? Kalau teman-teman 1 suro apa yang dikerjakan? Aman. Sebenarnya gini teman-teman, apa sih makna dibalik 1 suro, 1 Muharram, 1 di hari-hari yang menurut itu memang sakral. Sebetulnya 1 suro itu memang di mana ya kalangan-kalangan orang-orang spiritual ini ya. Apa sih Al-Fatih? Apa sih pertanyaannya? Jadi gini, malam 1 suro itu sebetulnya malam di mana yang terpenting adalah di bulan suro ya. Di bulan suro itu adalah di mana kalangan spiritual ini sebetulnya memang mengolah. Jadi malah justru di bulan suro ini aman sebetulnya teman-teman. Kenapa aman? Karena banyak kalangan-kalangan spiritual ini melakukan olah ritual, olah rasa kepekaan naluri kepekaan batin. Gerak olah rasa, naluri kepekaan batin ini diluahkan sebetul-betulnya. Biasanya di bulan-bulan suro. Nanti di bulan suro mungkin saya sendiri juga akan, ya enggak, maksudnya orang-orang spiritual ya itu akan melakukan kegiatan itu teman-teman. Jadi betul-betul bermusyahabah betul-betul kepada Allah untuk meningkatkan daya spiritual kita, karena betul-betul di bulan itu adalah bulan spiritual yang memang harus ayo sayang sini. Sini mamas. Tuh kan kalau dibuka dia masuk kucing saya.
Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti kalau kalangan-kalangan spiritual pasti melakukan salah satu kegiatan-kegiatan khusus untuk melatih, karena untuk kasepuhan. Jadi seperti waduh, malah bawa-bawa Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, puji syukur atas segala nikmatmu ya Allah. Sudah disampaikan dari awal teman-teman, nggak paham bener sih, saya jelaskan lagi. Segala sesuatu, apapun kalimat bahasa dan sesuatu tentang apa yang jenengan sampaikan, bila mana sesuatu kalimat itu tidak membawa sesuatu nama kebesaran Allah, itu tidak bermakna teman-teman. Iya. Nah, bukan saya sok pandai sok hebat, memang itu Allah yang mengatakan itu, seperti itu Allah teman-teman, seperti itu. Makanya ketika saya membawa nama besar Allah, berbahagialah teman-teman. Ya, tingkatkan itu nanti akan berbicara langsung kepada Allah, akan mengerti. Kalau misalkan saya membohongi aja, misalkan teman, saya tahu ya saya sedang membohongi. Oh iya, saya sedang berdusta, tahu teman-teman, hati saya ini tahu. Oh iya, saya sedang untuk mendapatkan sesuatu kepada seseorang itu, hati saya berbicara teman-teman. Wah, kamu mau membodohi orang itu, hati saya juga tahu teman-teman. Walah, kalah kaku lagi. Iya, malah. Bah, puasamu tinggal kalau malam 1 suro. Kalau saya anak pembolang. Ya, puasa bagus banget. Bagus banget. Halo, sayang sini. Kamu kemana? Nih teman-teman, nih tuh. Hei, liatin. 1, 2, 3. Tep. 1, 2, 3. Udah. Jadi seperti itu teman-teman. Malam 1 suro bagus, kalau berpuasa bagus lah. Jadi malam 1 suro itu banyak sekali benda-benda pusaka, ya. Karena di mana kalangan spiritual itu pasti melakukan tingkat di mana keilmuan kasepuhannya. Ya. Kalau saya, karena saya ngapain? Karena saya pembolang, ya saya biasa teman. Kalau kata Mbah, saya dikasih amalan suruh puasa terus sambil wirid dan buat raja. Oh, nggak apa-apa teman-teman, boleh seperti itu. Kalau misalkan mau membuat salah satu raja gitu ya boleh, bagus ya. Tinggal penerapan aja, di mana maunya seperti apa. Biasanya kalau spiritual itu pasti melakukan doa-doa tertentu atau keilmuannya. Jadi keilmuan yang sudah didapatkan itu diolah lagi teman. Diolah lagi, betul-betul diolah lagi. Itu kucing apa Mbah? Ini namanya kucing saya. Kucing yang namanya apa ya? Penyebutan kucing ini jadi apa namanya, saya lupa penyebutan kucing ini apa sih namanya ya, kayak semacam buat tolak balak kayak gitulah teman-teman. Kucing ini kalau melihat cicak di atas teman-teman jatuh kayak gitu. Lihat burungnya jatuh kucing ini. Karena udah terlatih. Oh iya, kali ini udah terlatih teman-teman kucing ini. Bahkan kalau dia kalau dicari nggak ketemu teman, nggak tahu ngumpetnya di mana kucing ini. Tapi kalau saya atau saya ngawal, dia datang. Ya, apa namanya ya kucing ini? Aduh lupa saya. Kayak semacam kucing tolak balak kayak gitulah, kayak semacam kucing kendit. Ini di depan saya nih kucingnya.
menemani teman-teman. Kucing ini juga saya nggak tahu datangnya dari mana, tahu-tahu sering kesini, tapi kalau dicari nggak ketemu-temu teman-teman kalau malam. Mbak Den, wah ada apa nih? Subhanallah, terima kasih Abah sudah hadir. Kalau saya sebatas pembolang teman-temannya. Kalau malam satu suro ya di rumah ya. Biasanya kalau orang kalangan spiritual itu di malam satu suro itu pasti menyepuhkan kesepuhan. Artinya kesepuhan itu menyempurnakan suatu keilmuannya. Jadi betul-betul diasah lagi teman-teman. Jadi landep kayak gitu ya, cara bahasanya itu landep. Wah ini. Jadi seperti itu. Jadi landep. Caranya pripun Om? Caranya kalau bertanya lah, kalau punya guru ya bertanya dengan gurunya. Misalkan teman-teman ada salah satu guru, pasti kan ada ajaran-ajaran dari guru-guru. Makanya ketika belajar ilmu harus ada pendampingan dengan guru. Ya, karena belajar ilmu tanpa guru berarti gurunya setan. Itu tidak diperbolehkan. Orang muslim itu tidak diperbolehkan belajar ilmu tanpa guru. Ingat teman-teman ya. Tidak boleh. Guru ngaji bagus kan Pak Sidin? Ya, guru ngaji juga boleh. Guru itu kan banyak teman-teman. Misalkan teman-teman suka berwirid ya, itu bagus Jadi saya kalau di dalam pembimbingan belajar di dalam spiritual, pembimbingan di guru-guru saya gini teman-teman. Biasanya diberikan dasarnya dulu atau sebagai pondasi. Ya pondasi. Contoh ketika belajar spiritual, satu ada 3 metode yang harus kunci di dalam pembimbingan tentang ilmu spiritual. 3 ini nih. Satu, abaikan perasaan-perasaan gaib nih. Abaikan perasaan-perasaan gaib. Kedua, hiraukan bisikan-bisikan gaib. Yang ketiga, hilangkan bayangan-bayangan gaib. 3 metode kunci ini di dalam pembelajaran spiritual ini betul-betul harus dijaga. Tujuannya untuk apa? Agar ketika kita melatih atau membaca suatu doa-doa itu tidak mendua teman-teman. Artinya tidak mendua itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, keilmuannya itu betul-betul suatu karena kebesaran Allah. Jadi ilmunya diberikan langsung kepada Allah walaupun melalui doa dan amalannya. Ya, jadi kita selalu mengingat ke sana, tidak mendua karena 3 hal ini yang menjadi kerawanan, bisa menjadi faktor kegilaan. Bisa menjadi faktor kegilaan teman-teman. Tidak ada apa-apa nanti ngobrol lagi. Wah, kalah kaku lagi nanti. Tidak ada sesuatu yang dilihat, wih, ada bayangan gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini harus diabaikan teman-teman. Artinya ketika kita belajar tentang keilmuan itu tidak mendua. Dalam arti mendua ini gini. Datangnya ilmu ini bukan dari bisikan golongan bangsa jin ataupun setan atau apa, tapi langsung dari Allah ilmunya, datangnya dari Allah. Ya. Jadi seperti itu. Untuk mengantisipasi. Karena Allah itu tidak mau diduakan. Ketika kita belajar tentang keilmuan Allah, ya harus dengan Allah ilmunya. Datangnya langsung dari Allah. Gitu teman-teman. Karena pembelajaran spiritual ini nanti akan ada pendampingan-pendampingan yang biasanya mendampingi. Ini akan memberikan sesuatu hal-hal yang berbeda. Terutama kodam-kodam nih biasanya. Apalagi kalau kodam-kodam liar. Waduh kalah kaku teman-teman. Ya, kalau kodam-kodam keturunan mungkin dalam pembimbingannya dia akan mengenal salah satu karakter sifat-sifatnya. Oh ya ini nih bimbingan-bimbingan itu ada teman-teman. Bisa jadi seperti itu.
Jadi seperti itu teman-teman. Nanti keilmuannya itu nanti akan langsung dapat ya. Dapat dari bimbingan-bimbingan itu. Maka dalam kita belajar kita harus mengikuti ya. Apa ajarannya? Ya dari ajaran-ajaran dari para guru-guru kita. Guru-guru kita nanti dapat bimbingan juga dari guru-guru, terus nanti akhirnya masuk ke salah satu yaitu Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan ke sana. Jadi segala bimbingan-bimbingan itu nanti kita akan berkesana dan langsung dengan junjungan Nabi kita. Karena kita paham, karena kita tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai penerima rahmatnya Allah, sebagai utusannya Allah dan sebagai kekasihnya Allah. Wah, itu udah keren teman-teman. Maka kalau mau menjadi kekasihnya Allah, ikutilah ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Jadi ranahnya nanti ke sana ya teman-teman. Jadi nanti tidak apa. Jadi biar ketauhidan kita ini terjaga teman-teman. Terus hati-hati ketika pembelajaran tentang keilmuan yang sangat dahsyat, yaitu ilmu tingkatan di mana tingkatan marifatullah ini juga harus hati-hati, karena tingkatan marifatullah tanpa didasari dengan syariat itu akan menjadi kesesatan. Karena belajar tentang ilmu itu akan menjadi kesesatan. Bila mana kita yang biasanya kalau kita mempelajari ilmu marifatullah itu biasanya akan menjadi kesesatan teman-teman. Karena tidak adanya syariat yang kita laksanakan dengan baik dan benar. Ini sangat hati-hati sekali. Ya, guru saya aja ketika menyampaikan dasar-dasar seperti ini harus hati-hati benar teman-teman. Karena pokoknya susah lah ya kalau disampaikan di hal-hal semacam ini, sangat rawan teman-teman. Tapi kalau saya sebatas pembolang, biasanya ya kamu hanya pandai ngomong saja, biasanya seperti itu. Kamu tidak level gitu, biasanya seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman, karena saya hanya sebatas pembolang, dasar-dasar apa yang saya sampaikan ini agar tidak menjadi perbedaan atau perdebatan-perdebatan. Kalau yang sudah paham atau yang mirip gitu ya teman-teman, nanti akan mengerti. Mirip Gus Samsudin, amin, nggak apa-apa. Mirip Gus Samsudin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi mungkin teman-teman, kalau teman-teman, saya perhatikan nih, saya bukan membela siapapun, tapi saya akan coba menyampaikan dengan kejujuran di dalam hati, insya Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi seperti ini, apapun teman-teman yang teman-teman sampaikan, bila mana muncul sedikit suatu kebencian, itu akan menjadi kerepotan di dalam hati kalian. Kalian nggak akan maju. Sedikit kecil pun, contoh. Makanya saya walaupun kalian bilang seperti itu, saya tidak akan memuncul kebencian. Tapi saya akan belajar terus dan terus belajar. Oh, ternyata seperti ini ketika saya disamakan dengan seseorang yang padahal. Terus saya disamakan lagi dengan guru saya yang levelnya lebih tinggi. Oh, saya disamakan ini. Padahal manusia itu tidak bisa disamakan, satu sama lain tidak bisa. Sekecil apapun, pasti itu ada suatu perbedaan. mau keturunan siapapun. Karena Allah menciptakan segala sesuatu ini ada suatu perbedaan-perbedaan yang tidak akan mampu kita kuasai dalam keilmuan apapun. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ngawur wong iki nggak apa-apa. Nggak apa-apa dibilang ngawur ya nggak apa-apa. Mau dibilang ngawur, mau dibilang gemblung, mau dibilang gila nggak apa-apa teman-teman. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan tidak menyinggung sesuatu apa yang terlalu berlebihan, tidak. Tapi kalau yang mau memahami, kalau yang nggak memahami ya nggak apa-apa. Nggak usah repot-repot ya. Tidak. Tinggal di mana Om? Saya tinggal di Cilacap Kang Mas. Saya tinggal di Cilacap, di Jalan Langkap, RT 06, RW 11, Gumilir, Cilacap Utara, Jawa Tengah. Itu alamat saya. Ada di profil saya juga ada wawa saya. Ya. Mbak, kopi pahit Mbak, saya minum jahe susu nih. Kang Mas minum jahe susu. Nggak apa-apa teman-teman, saya dibilang ngawur, dibilang nggak benar, nggak apa-apa. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan tidak ada dasar-dasar untuk memberikan suatu hal yang buruk. Tidak ada. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu kebaikan dan Allah mudah-mudahan senantiasa menjaga hati saya. Ya Allah, jagalah hati hamba-Mu ini ya Allah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang seperti itu teman-teman. Saya paham ya, ketika dalam penyampaian tentang bab agama atau kita bercerita tentang sesuatu tentang keagamaan ini memang rawan dan riskan bagi orang-orang yang terkadang dalam pemahamannya di level yang kurang bijaksana. Tapi kalau orang yang levelnya bijaksana, bila mana ada sesuatu kesalahan di dalam penyampaian, orang ini akan paham. Bos, suwe keris oro bos apa? Bos suwe kerek ora bos apa ki? Angel temen bahasane. Alhamdulillahirabbil alamin. Yalah, saya bercerita tentang bambu aja yuk. Nanti kalau bercerita tentang yang lain-lain aneh. Padahal saya suka ngaji loh teman. Ngaji rosot tapi. Amin Mbak, mau tanya di saat apa kodam kita keluar dengan sendirinya yang ikut amalan tertentu. Amit Mbak, mau tanya di saat apa kodam kita keluar dengan sendirinya yang ikut amalan tertentu. Alif kodam. Jadi gini teman-teman, kodam itu kan yang membantu, ya, yang membantu atau sang pembantu, ya. Jadi sebetulnya kodam ini tanpa disuruh sama teman-teman itu sebetulnya sudah membantu. Kalau memang teman-teman punya kodam, ya. Jadi tanpa disuruh kodam itu juga sebetulnya sudah tidak di diri kita, tanpa disuruh kalau memang teman-teman punya kodam. Jadi walaupun teman-teman tidak tahu saya punya kodam atau tidak, lebih baik ya tidak tahu saya punya kodam atau tidak tahu. Kalau teman-teman bisa mengerti tentang kodam, kalau memang betul teman-teman mengerti tentang kodam itu ya sang pembantu atau yang membantu. Jadi ketika teman-teman suruh, ya pasti dia membantu. Artinya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan kodam berasal dari amalan-amalan, ya misalkan teman-teman membaca suatu doa-doa. Kalau teman-teman amalan itu terus memunculkan kodam, ya kalah kaku teman-teman. Kalah kaku. Kodam dari amalan gitu ya. Ya. Tapi yang nggak apa-apa teman-teman. Jadi lebih baik seperti kalau teman-teman pengen mengerti tentang kodam, lebih baik ya apa sih ya? Saya akan coba simpelkan saja ya. Simpelkan saja seperti ini. Ketika memang teman-teman tidak mengerti tentang hal-hal yang gaib, tidak mengerti tentang komunikasi dengan hal gaib, atau mengerti tentang kodam, lebih baik tidak usah ingin mencari tahu. Itu satu. Bila mana memang teman-teman ingin mengerti tentang kodam, carilah guru-guru yang memang punya pemahaman tentang di ilmu itu. Cari guru-guru yang memang paham tentang keahlian tentang berkomunikasi atau menyampaikan tentang hal kodam. Cari. Kalau saya sebatas pembolang, saya nggak tahu teman-teman saya punya kodam atau enggak, saya nggak tahu. Jadi seperti itu. Ya. Nah itu kalau kodam itu untuk laki-laki. Kalau misalkan teman-teman punya kodam enggak? Punya. Nah itu kodam itu untuk laki-laki. Kalau untuk cewek itu namanya kodamah. Jadi jangan disamakan antara kodam itu untuk laki-laki ya. Jadi Kang, kamu punya kodam gak Kang? Boleh penyebutannya itu. Tapi kalau untuk cewek itu bukan kodam tapi kodamah. Jadi penyebutan kodamah itu untuk perempuan, kodam itu untuk laki-laki. Jangan disatukan jadi satu teman-teman. Nanti dijadikan satu lagi. Cewek kamu punya kodam. Aduh kalaka, aku kasihan. Masa
cewek kok punya kodam, harusnya penyebutannya kodamah. Artinya itu ya. Jadi seperti itu. Saya sendiri untuk pembahasan tentang kodam saya kurang memahami ya. Saya tidak tahu bisa komunikasi dengan kodam, tidak tahu. Kalau tahu ya bambu-bambu ini kalau ada kodamnya saya ajak ngomong teman-teman, ajak ngobrol. Kodam, kamu di sini enggak? Iya kan. Wah, ya udah besok saya minta kopi. Ada nggak bisa munculin kopi? Wah, gitu. Jadi ya seperti itulah ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Purbalingga hadir. Kodam itu bisa dimengerti ketika teman-teman mau belajar itu pengolahan kepekaan olah rasa teman-teman. Kepekaan olah rasa karena gaib itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Percaya nggak gaib itu susah dilihat? Ayo, tapi bisa dirasakan. Saya tunjukkan. Teman-teman, kali ini akan saya kasih sesuatu tentang keilmuan secara langsung yang bisa merasakan tentang sesuatu hal yang gaib. Langsung nih, praktekkan. Bahwa teman-teman 10 langsung bisa merasakan langsung. 10 madepnya ke sana semua. Tempelin itu tangannya gitu ya. Nah, tempelin aja atau pegang terserah ya pegang mana. Nah, itu 10 orang bisa merasakan semua. Tapi syaratnya harus dengan kejujuran. Karena ini suatu kepekaan olah rasa yang langsung bisa didapatkan tentang keilmuan untuk bisa mengerti tentang hal gaib. Pegang, ya terus siap, boleh kayak gini teman-teman. Siap, ini saya akan merasakan kamu hari ini juga ya kalau masih hidup tapi syaratnya takutnya kalau mau nyoba gini mati nanti nggak bisa. Jadi syaratnya harus masih hidup, mudah-mudahan masih bisa hidup. Wah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, apa bawa sebuah kalimat-kalimat dengan bahasa kalimat Allah yang keren ya, dengan menyatakan sesuatu ke tingkat keimanan dan ketakwaan kita ketika kita berdoa ya, paham ya? Tempel langsung. Siap nih. Rasakan ya teman-teman ya, tapi harus diikuti ya. Kalau nggak diikuti nggak bisa nih. Rasakan nih sesuatu hal yang gaib yang teman-teman akan saya berikan keilmuannya. 1, tiup teman-teman. Inilah sesuatu hal yang gaib secara nyata yang bisa dirasakan. Subhanallah, begitu nikmatnya merasakan sesuatu hal yang gaib. Bisakah gaib dilihat kah? Siapa yang bisa melihat? Angin warnanya apa? Bentuknya apa? Kalakaku teman-teman. Ya itu tadi. Secara langsung bisa merasakan hal yang gaib. Sangat mudah teman-teman. Tiup. Itu adalah suatu. Kira-kira mampukah teman-teman melihat sesuatu hal yang gaib? Bentuknya angin. Ayo. Kan bisa dirasakan. Rasa. Jangan bohong. Nanti bohong. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Artinya teman-teman, orang yang tidak percaya dengan yang gaib, orang yang tidak mengerti dengan gaib, padahal beliau atau kita ini selalu ya setiap saat itu merasakan kegaiban. Setiap saat, malah enggak setiap hari teman-teman, setiap saat. Setiap detik kita merasakan kegaiban. Salah satu kegaiban yang sangat nyata ya, sangat nyata. Ya, yang sangat nyata itu lisan teman-teman. Ucapan ini juga suatu hal yang gaib. Teman-teman bisa nggak melihat ketika saya sampaikan kira-kira bentuknya apa? Itu juga suatu hal yang gaib. Suara itu suatu hal yang gaib. Ya, bisa didengar, bisa dirasakan. Ya, jadi pembelajaran tentang hal gaib dalam dunia sisi hal yang lain. Contoh sisi hal yang lain apa itu? Yaitu saya sebagai manusia, arti kegaiban yang lain itu ada teman-teman, dari golongan bangsa lain ya. Nah, ranah itu baru teman-teman pelajari ya.
sesuatu hal. Kalau gaib ini banyak versinya, maka gaib itu jangan diartikan ke golongan-golongan yang aneh-aneh ya, yang aneh-aneh. Kalau mau yang golongan aneh-aneh, masuk aja ke gua, lari ke gua gitu. Kalau mau lihat yang aneh-aneh ya, jangan nyemplung ke laut. Nah, nanti nyemplung ke laut nanti nggak bisa balik lagi, malah kalah kaku. Jangan ya, kalau mau melihat sesuatu hal yang gaib yang berbentuk berbentuk atau berwujud, nah itu larinya ke gua atau ke pohon yang mempunyai energi-energi besar. Nah itu boleh teman-teman, olah kepekaan rasa melihat bentuk gelombang sesuatu energi dari sudut yang berbeda ya, dari alam yang berbeda. Nah itu akan keren teman-teman. Kalau mampu alhamdulillah, kalau nggak mampu lari teman. Pohon napi ini gitu. Belis ya, terima kasih Bunda. Wanda Bajaringan, terima kasih ya. Ada nanti dibikin biar dapat ikan banyak. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Jadi tidaklah mudah untuk belajar tentang hal-hal yang gaib. Saya aja kalau bolang itu selalu berkaitan dengan gaib teman-teman. Ya, berkaitan dengan gaib. Contoh, hari ini saya bolang nih, mau bolang. Saya nggak akan tahu teman-teman bambu apa yang akan saya dapatkan. Itu adalah suatu ranah tentang kegaiban. Salah satu kegaiban ya, itu adalah rezeki. Rezeki itu juga gaib. Contoh, ketika saya bolang, saya nggak akan tahu apa yang akan saya dapatkan teman-teman. Tapi di balik kegaiban itu bisa didapatkan ketika kita mau mengerti tentang hal-hal yang kita tuju. Salah satu contoh, kita nyari bambu teman-teman, bambu seperti ini. Jangan bilang nanti saya mau dapat bambu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu terlalu mendahului sesuatu keinginan kita. Itu nggak boleh. Penyampaian-penyampaian seperti itu melebihi. Tapi kita bolang ya bolang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu lah hamba memohon segala sesuatu apa yang telah engkau ciptakan. Hambamu ini ingin mencari suatu nikmat rezeki yang telah engkau ciptakan. Sudah, jalan saja teman-teman. Nanti kalau misalkan dapat ini, biasakan dengan lisan-lisan yang baik, dengan kalimat-kalimat Allah, dengan bahasa-bahasa Allah yang sangat luar biasa. Ketika melihat ini jangan bilang, waduh bambunya orang main, aduh kalah kaku. Gak boleh seperti itu. Jadi ucap-ucapan lisan yang baik ketika melihat misalkan bambu seperti ini. Alhamdulillah ya Allah, puji syukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Kenapa kita harus senantiasa menikmati syukur? Karena itu tingkat keimanan dan ketakwaan yang paling tinggi. Tingkat nikmat rasa syukur itu teman-teman itu adalah tingkat keimanan yang levelnya paling tinggi. Udah, iman amal kita itu masih nomor 2, tapi nikmat rasa kesyukur kita itu nikmat iman ketakwaan kita level paling tinggi. Maka ketika melihat bambu seperti ini, alhamdulillah ya Allah gitu. Itu udah keren teman-teman. Jadi biasakan. Jadi nanti lisan kita ini terbiasa ya dengan sesuatu nikmat rasa syukur, yaitu dengan tadi kalimat-kalimat Allah. Alhamdulillah ya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Jadi waras kok ya. Jadi seperti itu. Jadi kegaiban juga teman-teman ketika sesuatu ini belum didapatkan. Setelah kita dapatkan baru kita akan mengerti. Oh ternyata kegaiban itu bentuknya sebelum kita mengerti. Ketika kita belum dapatkan, itulah hal yang gaib. Setelah kita dapatkan, kita akan diberikan apa? Petunjuk. Petunjuk-petunjuk. Karena Allah itu segala memberi petunjuk. Ya, nah itulah kita seperti itu. Ini dari sisi hal ranah kegaiban yang sebelum kita dapatkan. Jadi seperti itu. Tahu-tahu teman-teman datang rezeki tebluk 50 juta itu kan. Alhamdulillah ya Allah. Jangan terus 50 juta buat apalah, saya nggak mau. Waduh kalah kaku lah gitu. Hati-hati loh dengan lisan-lisan kita loh. Terkadang mengandung unsur sisi kemusyrikan dan kesirikan tanpa kita sadari. Maka kembali lagi ke kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah itu dibiasakan teman-teman. Dibiasakan di dalam hati kita.
Walaupun sehari misalkan 2 kali, ya syukur-syukur sehari bisa 5 kali. Artinya setelah selesai sholat 5 waktu ya, mau sholat duhur, asar itu selalu membaca doa-doa kalimat itu. Ya, jadi biasakanlah seperti itu artinya ya teman-teman. Artinya seperti itu. Dengan kalimat-kalimat itu, pokoknya udah maksudnya udah keren lah. Pokoknya udah diselesaikan semua ya oleh Allah gitu. Selesai pokoknya udah dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi itu. Om, kalau bolang gitu izin sama yang punya enggak? Kebanyakan saya kalau bolang itu enggak izin ya. Hampir semua para pembolang itu enggak izin ya. Tapi dibalik itu teman-teman, artinya gini. Sebetulnya masalah izin dan tidak izin memang alangkah baiknya memang itu izin. Ya, betul, iya. Tapi kita sendiri juga menyadari, saya paham betul teman-teman. Oh ya, kamu ngambil bambu di wilayah bukan punya kamu, kok kamu potong gitu ya. Iya, tapi yang kita pahami teman-teman, biasanya bambu-bambu unik sedemikian, biasanya itu tidak dipakai atau tidak terpakai oleh sang pemilik. Biasanya. Tetapi bila mana memang bambu itu ada di depan rumah atau kita ingin ngomong ke yang punya, biasanya kita ngomong, "Ibu izin saya mau ambil bambu di situ." Ada juga yang seperti itu yang saya lakukan. Jadi tapi kebanyakan ya teman-teman, pembolangan saya ini ketika saya mau di depan rumah orang atau di mana, biasanya saya nggak izin ke orangnya. Tapi biasanya orangnya itu udah paham. Artinya seperti itu. Ya, dan orang-orang ini nanti juga akan mendapatkan sesuatu kebaikan karena selama selama kita lakukan di sisi kebaikan ya insya Allah ya kebaikan itu akan diberikan juga suatu kebaikan. Jadi niatnya kita bukan mencuri, tapi kita mau mengambil sesuatu keunikan kajian yang bisa kita manfaatkan karena dari orang-orang seperti kalian lah atau siapa pembolang siapa ini mengedukasi tentang keunikannya ya. Tapi ada juga teman-teman bambu unik ini saya beli juga ada yang nggak banyak lah ya. Misalkan saya bolang ada, "Ibu saya beli bambunya Bu." "Oh monggo Mas." "Bambu apa Bu?" "Bambu petung." "Berapa harganya?" 70.000. Saya bayar 70.000 teman-teman. "Yang mana Mas?" "Potong sendiri ya Bu." "Ya udah nggak apa-apa Mas, potong sendiri." Saya kasih 70.000 teman. Begitu saya potong, saya naik atas, saya potong atasnya, ambil atasnya, saya bawa pulang. Saya turun. "Bu, sudah Bu bambunya Bu, udah saya ambil gitu ya." Ternyata begitu saya ambil, "Loh Mas, kok bambunya nggak dipotong dari bawah, kok cuma itu aja?" "Oh iya, ya Ibu saya cuma butuh ini aja." Malah ibunya malah, "Waduh, bambu apaan?" gitu. Kalau aku bambu cabang dulu teman-teman. "Mbak Devi." Ya ini adik saya nih Devi Cute. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi sebenarnya ada beberapa yang sudah saya sampaikan ya. Ketika saya mencari keunikan-keunikan alam, saya sudah menyampaikan lah, "Ya Allah segala sesuatu apa yang telah Engkau ciptakan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi hamba-hambamu yang ingin mau mengerti tentang sesuatu kebesaran apa yang telah Engkau ciptakan." Jadi seperti itu. Jadi bukan untuk mengagungkan benda-benda ini, bukan teman-teman, tapi mengkaji atau mengaji. Ngaji itu ngaji ya, ngaji deling namanya. Ngaji deling itu pokok rasa kandel eling marang sing peparing. Itu bahasa Jawa. Jadi kalau bahasa Indonesia ya memuji sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Jadi bambu ini ya untuk mengingat kita sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Jadi seperti itu. Itu namanya kajian, ngaji deling atau ngaji rasa. Jadi seperti itu. Ya kan? Jadi kan
Nah, jadi kan seperti itulah teman-teman ya. Ada hal-hal yang perlu kita sampaikan agar ini bisa menjadi hal yang baik. Intinya seperti itu. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abadani fasifaiha wa nurul absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaget saya. Mbah, apa ini? Saya jangan mbah ya lah. Saya bukan mbah, masa saya mbah? Udah tua kan. Mbah, mendet gaman tapi panas mbah. Carane netralisirnya gimana? Jadi cara menetralisir sesuatu energi-energi negatif ya dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Itu sudah selesai sebetulnya teman-teman. Artinya sudah selesai itu, dengan kalimat itu sudah membersihkan segala unsur-unsur energi yang negatif. Ya, kalau kita mau memaknai lebih dalam lagi dengan kalimat tersebut, dengan doa Bismillahirrohmanirrohim itu sudah membersihkan dari segala sesuatu, apa yang kita makan, apa yang kita sentuh. Sebetulnya kalimat doa itu ya teman-teman. Tapi kalau mau menetralisir sesuatu energi-energi negatif itu ada memang doa-doa khusus atau doa-doa yang teman-teman sudah kita pelajari ya. Artinya gini teman-teman. Jadi sesuatu keilmuan itu adalah ilmu yang betul-betul sudah didapatkan atau sudah dilakukan ya, dengan tingkat amalan-amalan doa itu dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu. Jadi doa itu ketika disampaikan itu bisa menjadi sesuatu kekuatan besar. Tapi harus dipahami dasarnya teman-teman. Suatu doa apapun yang dilakukan, teman-teman harus punya pemahaman yang betul-betul kuat. Artinya gini, ketika teman-teman berdoa, bukan sesuatu doa itu yang menjadi kuat teman-teman. Tapi yang perlu dipahami adalah dasarnya ini ya. Ketika teman-teman melakukan sebuah doa terhadap suatu benda apapun, itu dilakukan, itu teman-teman paham di mana suatu tingkat keimanan dan ketakwaannya. Itu teman-teman. Jadi ketika kita berdoa, Bismillahirrohmanirrohim, teman-teman ini paham ya. Bismillahirrohmanirrohim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Atau membaca doa apa? Bismillahirrohmanirrohim, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu nggak teman-teman ketika teman-teman membaca doa ini? Artinya ya teman-teman, ketika teman-teman dalam membaca doa ini, yang dasar yang harus ditanamkan itu adalah di mana ketika teman-teman membaca doa itu adalah tingkat di mana sedang melakukan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahu ketika kita melakukan sholat ini adalah suatu bukti penghambaan diri kita, tingkat keimanan dan ketakwaan kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi yang dasar dari ini biar diketahui. Jadi ketika teman-teman berdoa, nanti teman-teman di dalam hatinya paham, ya Allah, ini di mana bahwa ketika saya membaca doa ini adalah suatu tingkat di mana keimanan dan ketakwaan hamba-Mu ini ya Allah kepadamu ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti bukan karena sebuah doanya yang munajab, doanya yang hebat, bukan itu. Ya. Ya karena pada zaman dahulu di zaman nabi-nabi itu ada salah satu yang sebuah doa itu menjadi dibuat ke maksiatan. Artinya kemaksiatan itu kemusyrikan. Artinya gini, pernah dulu pada di zaman nabi-nabi, zaman nabi kita ya, itu ada sebuah salah satu guru ya yang menyampaikan gini, hei kamu sekarang murid-muridku, kamu mentalah doa kepada Allah. Coba teman-teman berdoa kepada Allah, minta uang atau minta apa gitu ya. Ternyata ketika berdoa, ternyata doa itu
tidak terijabah. Artinya teman-teman tidak terkabul. Nah, setelah itu guru ini bilang, udah kamu sekarang berdoa, minta kepada gurumu, ya, minta uang, minta permen atau minta apa gitu ya. Nah, dialah berdoa kepada gurunya, guru saya minta uang, ya 10.000, 20.000 atau berapa gitu ya. Ini bahasa ini, tapi kalau zaman dulu uangnya enggak rupiah maksudnya ya teman-teman. Ini hanya sebatas minta uang saja. Guru saya minta uang gitu ya. Ternyata ketika minta uang ini dapat uang. Nah ternyata betul juga akhirnya bukan Allah yang memberikan tetapi gurunya lah ketika dia berdoa. Inilah yang harus diwaspadai. Karena sesuatu kebenarannya Allah itu di mana tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi seperti itu ya. Ini yang harus diwaspadai teman-teman. Harus hati-hati betul ya. Karena takutnya ketika teman-teman berdoa, ini seolah-olah kok kenapa doa saya tidak terkabul? Kenapa? Seolah nanti seperti itu. Nah ini yang harus ketika kita minta kepada Allah, kita yakin karena tingkat keimanan dan ketakwaan kita, nggak usah berpikir itu dikabulkan atau tidaknya. Karena ketika kita tidak terkabul suatu doa kita, itu karena dijayanya Allah teman-teman. Kedijayanya Allah kepada hambanya. Bukan karena apa-apa. Karena dijayanya Allah, karena bukan keilmuan kita, bukan dari keilmuan kita, ya. Jadi yang dipahami itu. Nah, inilah yang harus teman-teman mengerti. Jadi agar nanti teman-teman kuat ketauhidannya, kuat betul. Ya Allah, gitu. Jadi ketika kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, kita paham betul teman-teman. Ya Allah, hambamu ini sedang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Jadi seperti itu. Nanti akan lebih keren lagi teman-teman. Jadi nanti ketika doa ini memegang suatu benda atau memegang benda-benda seperti ini untuk menetralisir, ketika didoakan itu karena bukan suatu doanya yang hebat, ya, bukan doanya yang hebat teman-teman. Jadi itu benar itu enggak salah, kita mesti sabar, betul Kang. Kesabaran itu memang harus ditanamkan di dalam hati kita. Kesabaran itu harus ditanamkan. Kesabaran itu harus ditanamkan di dalam hati kita. Karena apa teman-teman? Bukan amal ibadah kita yang justru akan membuat kita. Justru Allah itu akan ada pada golongan orang-orang yang sabar. Allah akan selalu ada pada golongan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita sebagai hambanya Allah golongan orang-orang yang sabar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sabar enggak sholat buat apa Mas? Aduh, jangan. Itu nanti kalau panjenengan selalu bertanya-tanya seperti itu nanti kerepotan. Jawabannya enggak seperti itu. Jadi kalau sudah membaca itu enggak bisa teman-teman. Nanti kalian bertanya-tanya, nanti enggak akan punya keilmuan tentang mengenal suatu kebesaran Allah. Misalkan gini, ngapain saya sholat kalau sholat saya enggak diterima? Itu orang yang bodoh. Orang yang sangat bodoh sekali. Bukan saya membodohkan kalian ya. Bukan membodohkan yang komen, bukan. Itu orang yang sangat bodoh ketika bertanya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Itu Allah paling benci kepada hamba-hambanya yang menanyakan hal semacam itu. Itu Allah sangat benci, teman. Enggak boleh. Ya, enggak boleh misalkan. Enggak bisa misalkan, ngapain sedekah kita enggak diterima aja dengan kebaikan, nggak bisa. Nah itu orang-orang yang bodoh teman-teman. Artinya bodoh, dia nggak betul-betul nggak memahami, nggak meyakini bahwa Allah itu maha memberi, Allah itu maha segala-galanya. Jadi ketika kita mengenal sesuatu kebesaran Allah, jangan nanyakan yang lain lagi. Ya nggak boleh. Allah sangat benci. Pertanyaan itu nggak bisa disampaikan, disandarkan kepada Allah, itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh ya. Jadi mohon maaf, bukan saya menggurui atau memberikan sok hebat, sok pinter, tidak teman-teman. Tapi ini berdasarkan sesuatu apa yang
Ini suatu kalimat-kalimat dari suatu kebesaran tentang Allah. Jadi seperti itu. Maknanya seperti itulah teman-teman ya. Jadi agar lebih bermakna lagi. Jadi memang harus hati-hati. Makanya kenapa kita harus saling belajar dengan guru-guru kita, memberikan bimbingan. Terus kenapa guru kita bisa seperti ini dan kenapa guru kita pandai seperti ini? Ya karena memang ada bimbingan-bimbingan dari guru-guru. Sama teman-teman ketika saya masih kecil nggak akan tahu apa ini, apa ini. Ketika ada tahapan-tahapan pembimbingan-pembimbingan dari guru-guru kita, insya Allah kita akan mengenal dengan suatu kebaikan-kebaikan. Karena belajar itu, dan kita harus wajib menghormati dan memberikan kasih sayang kita kepada guru-guru kita. Karena Allah juga sangat benci ketika kita tahu tentang ajaran kok kita tidak mau menghormati atau menyampaikan kasih sayang kita kepada guru kita. Allah juga nggak suka teman-teman. Artinya apa? Ya kita harus berterima kasih kepada guru kita. Karena yang membimbing kita adalah guru kita. Ucapan terima kasih kepada guru kita. Itu teman-teman, jangan terus, wah saya nggak mau lah. Karena ini nggak boleh. Itu Allah sangat benci kepada orang-orang seperti itu. Ketika kita belajar dengan guru-guru kita nggak mau memberikan kasih sayang atau memberikan ucapan terima kasih kepada guru kita. Wajib teman-teman itu. Jadi seperti itulah ya. Jadi penting sekali. Jangan sekali-sekali kita berani dengan guru-guru kita ya. Jadi harus betul-betul disampaikan teman-teman. Misalkan nih, disampaikan karena kasih sayang itu adalah terima kasih. Terima dulu baru nanti kita dapat kasih. Jadi kita berikan dulu sesuatu hal yang baik, nanti kita akan dapat kasihnya. Bukan kita menerima, terima kasih kita menerima, ini bukan teman. Jadi terima kasih adalah kita memberi dahulu sesuatu kebaikan, baru nanti kita dapat kasihnya. Jadi dapat terima kasih. Jadi berikan dulu sesuatu hal yang baik, baru nanti kita dapat kasihnya. Sama orang tua kita dulu waktu kita masih kecil gitu kan, kita kan diberikan dulu, diberikan susu, malam nangis kita. Wah, udahlah, kita kan sudah mengalami menjadi orang tua ya, jadi kan kita paham betul ketika kita anak kita apa gitu lah. Maka kewajiban kita kepada orang tua kita ya harus berbakti kepada orang tua. Tidak boleh kita semacam apa, semena-mena berucap lisan tidak baik kepada orang tua. Jadi seperti itu. Maka yang paling kita hormati adalah guru yang paling utama, harta yang paling mulia adalah orang tua kita. Maka berbahagialah ketika masih ada orang tua saat ini. Ayo kita saling berbuat baik kepada ibu, kepada ayah, kepada ayah. Itu dulu teman-teman, kita hormati, kita kasih sayangi orang tua dulu ya. Jadi itu yang terbaik di dalam lingkup keluarga kita. Jangan sekali-sekali berani-berani sama orang tua. Kalau aku, kita aja kalau anak kita ke kita, kita ya kan. Nah sekarang kita sudah mengalami menjadi orang tua, maka ayo ya berikan kasih sayang seutuhnya. Sebetulnya kasih sayang kita itu nggak cukup loh teman-teman untuk memberikan kasih sayang kepada orang tua. Maka berikanlah suatu kebahagiaan. Kalau orang tua sudah bahagia, insya Allah dia akan mendapatkan rasa nikmat syukur senantiasa. Keren pokoknya lah. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke teman-teman, banyak terima kasih sudah menyempatkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini masih banyak yang menyimak ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Petuk, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah ekonomi sahabat-sahabat Arianto Petuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah keuangan sahabat-sahabat Arianto Petuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Jagalah kesehatan sahabat-sahabat Arianto Petruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jagalah hati sahabat-sahabat Arianto Petruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bila mana ada sesuatu hal yang buruk, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya Engkau lah yang mampu menolaknya, Ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jagalah hati hamba-Mu ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jagalah kesehatan kedua orang tua hamba ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jagalah hati hamba. Jagalah hati hamba, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jagalah hati sahabat-sahabat Arianto Petruk. Ya Allah, jagalah hati sahabat-sahabat Arianto Petruk, Ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah yang mampu menjaganya, Ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah yang mampu menjaganya, Ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah yang mampu menjaganya, Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah.